Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anak-anak kelas 10 keperawatan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang komunikasi keperawatan. Sebelumnya saya meminta maaf karena tidak bisa memberikan materi secara langsung dikarenakan ada satu dan lain hal. Jadi untuk saat ini kita melalui video saja. Nanti selanjutnya akan saya sampaikan materinya secara langsung. Oke, langsung saja kita ke materi. Nanti bisa dilihat di file PDF-nya. Kalau yang nggak ada PDF itu harus install WPS Office. Kalau nggak bisa juga nanti dibuka di laptop. Oke, materi untuk bab 1 yaitu tentang konsep dasar komunikasi. Di sini kompetensi dasarnya itu menerapkan komunikasi dan melakukan komunikasi. Di sini ada nih. Oke. Tujuannya itu bisa menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, unsur-unsur. Nanti kita sampai nomor 4 saja, yaitu unsur-unsur. Sekarang kita mulai dari komunikasi. Pengertian dari komunikasi itu berasal dari bahasa Latin. Ada dua kata akar yaitu union, artinya bersama dengan. Jadi artinya itu bersatu. Komunikasi itu bisa diartikan pengiriman pesan dari seseorang kepada orang lain. Kalau menurut para ahli di sini ada banyak. Kalau yang pertama menurut Dult itu proses penyesuaian antara dua orang dalam sebuah interaksi. Kalau menurut William yaitu proses pengoperan lambang-lambang. Kalau menurut Wilbur berusaha untuk mengadakan persamaan. Kalau menurut Carl mengoperkan lambang-lambang. Menurut Abdul penyampaian informasi artinya. Intinya sebenarnya komunikasi itu ya penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi bentuk komunikasinya itu tidak hanya berupa dengan kata-kata, bisa berupa lambang, itu informasi, simbol, gambar. Itu salah satu bentuk komunikasi. Sekarang tujuan dari komunikasi yaitu pertama perubahan sikap. Jadi setelah menerima informasi, orang yang menerima itu akan berubah, bisa positif ataupun negatif. Jadi kita itu saat menyampaikan informasi atau sedang berkomunikasi, artinya kita berusaha untuk mempengaruhi orang tersebut. Itu nomor 1. Nomor 2, perubahan pendapat. Ini contohnya misalnya ketika lagi rapat atau lagi musyawarah, yang tadinya pendapatnya A, lalu dia mendapatkan informasi dari komunikasi orang, maka dia akan berubah pendapatnya. Lalu yang ketiga, perubahan perilaku. Ini juga sama ketika dia berkomunikasi dan menerima informasi, maka perilakunya bisa berubah. Contohnya di situ berhenti merokok ya karena dia menonton atau membaca iklan dari produk ada bahaya merokok, nah akhirnya dia berubah jadi berhenti merokok. Ya walaupun kenyataannya orang merokok banyak. Selanjutnya ada perubahan sosial. Selanjutnya adalah perubahan sosial, yaitu membangun dan memelihara ikatan dengan orang lain sehingga hubungannya terjalin semakin baik lagi. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, nanti orang itu akan senang dan nyaman dengan kita sehingga kita bisa bertambah teman kita. Nah, itu namanya contoh perubahan sosial. Selanjutnya ada fungsi. Jadi kalau tujuan itu apa yang ingin kita raih, sementara kalau fungsi
apa yang kita dapatkan. Nah, fungsi komunikasi. Apa yang kita dapatkan dari komunikasi. Yang pertama yaitu informasi. Kita bisa mendapat informasi berita, ada gambar, ada opini, ada komentar. Saat kita berkomunikasi itu namanya kita mendapatkan informasi. Selanjutnya ada sosialisasi. Manfaatnya atau fungsinya yaitu sosialisasi. Contohnya kita menyampaikan penyuluhan di depan orang-orang, 3M. Nah, itu juga termasuk sosialisasi. 3M, tau kan? COVID 3M. Nah, itu sering kita dengar tuh. Itu namanya sosialisasi. Jadi berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan orang banyak. Nomor 3, motivasi. Motivasi itu memberikan semangat atau dorongan. Jadi kalau kita berkomunikasi atau kita sedang mendengarkan orang lain, terus tiba-tiba kita berubah, kita jadi semangat, berarti itu namanya orang tersebut bermaksud motivasi kepada kita. Itu namanya motivasi. Nomor 4, perdebatan dan diskusi. Nah, ini yang paling sering nih zaman sekarang, berdebat ya, orang merasa paling benar, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, terjadilah adu argumen atau adu debat. Nah, itulah komunikasi juga namanya. Tapi juga ada yang namanya diskusi. Kalau diskusi itu ya ngomong baik-baik, diskusi itu istilahnya. Kita saling bertukar informasi, bertukar pendapat. Selanjutnya ada pendidikan. Nah, kalau pendidikan kayak sekarang nih, saya lagi ngajar nih, lagi ngasih tahu informasi, lagi ngasih tahu ilmu. Nah, itu namanya fungsi komunikasi. Walaupun saya ngomongnya tidak langsung berjumpa dengan kalian, itu namanya fungsi komunikasi pendidikan. Nomor 6, memajukan kehidupan. Nah, kalau ini nih berhubungan dengan ilmu pengetahuan, teknologi. Jadi komunikasi itu bisa merubah orang yang tadinya, mohon maaf, gaptek. Kalau kita kasih tahu, kita jelasin segala macam, dia akhirnya tahu, oh ternyata ini caranya, ini bentuknya, ini tekniknya. Nah, jadi dia ngerti. Yang tadinya dia nggak paham, jadi tahu. Akhirnya dia memakai dan menggunakan benda baru, inovasi baru. Nah, itu namanya memajukan kehidupan. Gitu, misalnya ada petani pakai kerbau membajak sawah, terus dijelasin sama lurahnya kalau misalnya pakai kerbau kelamaan atau hasilnya kurang bagus, dikasih tahu pakai traktor. Akhirnya petani semua pada pakai traktor, kerbaunya buat disembelih pas kurban. Itu namanya memajukan kehidupan. Lalu yang nomor 7, hiburan. Nah, komunikasi juga bisa buat hiburan, bisa buat seru-seruan, bisa buat nian biar nggak bosen. Itu namanya komunikasi. Selanjutnya ada integrasi. Integrasi itu artinya memberikan kesempatan. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, itu namanya integrasi. Nah, terus ada juga nih versi lain dari fungsi komunikasi. Ada yang nomor 1, fungsi komunikasi sosial. Jadi itu dia pengaruhnya terhadap sosial, terhadap orang-orang banyak, terhadap masyarakat. Nah, itu namanya komunikasi sosial. Jadi bisa membantu orang lain, membantu masyarakat. Lalu yang nomor 2, fungsi komunikasi ekspresif. Jadi komunikasi itu bisa membuat kita menyampaikan emosi kita. Kalau kita sedih, kita senang. Nah, kita harus berkomunikasi, kita sampaikan. Kita sampaikan keresahan kita, kegelisahan kita. Nah, itu namanya ekspresif. Lalu nomor 3 ada ritual. Nah, kalau ini kita berhubungan dengan adat istiadat, berhubungan dengan budaya masyarakat. Nah, itu kita melakukan ritual. Komunikasinya bisa dengan acara adat. Nah, seperti contohnya terseduh jika orang tua meninggal. Nah, itu namanya bentuk
cinta kepada orang tuanya itu ritual atau kebiasaan turun-temurun di sebuah masyarakat. Lalu yang nomor 4 ada terakhir ya, komunikasi instrumental. Jadi komunikasi itu bisa menjadi sebuah alat, sebuah sebuah peralatan, sebuah teknik untuk merubah kehidupan atau perilaku masyarakat. Jadi komunikasi itu bisa jadi uh, alat ya, komunikasi sebagai instrumen itu sebagai alat. Contohnya misalnya perawat ingin merubah masyarakat, ya caranya dengan penyuluhan. Nah, penyuluhan itu namanya komunikasi. Ini contohnya PHBS, cuci tangan supaya masyarakat tuh udah kebiasaan jadi hidup sehat. Ya kayak sekarang nih, masyarakat sekarang sudah banyak memperhatikan kesehatan, betul kan? Gara-gara ini tadi nih kasus COVID. Oke, sekian materinya, sampai situ saja dulu. Nanti jika ingin ada yang bingung, silakan di tulis pertanyaannya melalui WhatsApp, atau kalau sudah mengerti kalian buat rangkuman. Nanti saya akan periksa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.